Kejayaan Islam ditandai dengan berkembangnya pesat ilmu pengetahuan, peradaban, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Perkembangan yang pesat ini didukung oleh adanya lembaga-lembaga yang mewadahi perkembangan tersebut. Pada masa itu, didirikannya lembaga-lembaga keilmuan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Abad keemasan peradaban Muslim dimulai dengan bangkitnya Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Masa 5 abad kekhalifahan Abbasiyah merupakan masa perkembangannya Islam. Dinasti ini memang kurang berminat terhadap penaklukan sebagaimana pada Daulah Umayyah. Tetapi pada Daulah Abbasiyah ini lebih berminat besar pada pengetahuan dan masalah dalam negeri. Hal tersebut terlihat pada upaya besar penerjemahan dan menyerap ilmu pengetahuan dari peradaban lain. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dinasti ini disebut dengan dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasannya dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya Baitul Hikmah, perpustakaan besar yang berisi berbagai naskah ilmu pengetahuan. Masa Abbasiyah juga ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Daulah Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mencakup sebagian besar wilayah Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, dan Eropa. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah ini, yaitu faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana disebutkan di atas, orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdullah Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Qahtaba berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyun dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengarahkan 120.000 pasukan menuju Zabhulu atau Zab besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Azab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibaitkan sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun. Selama pemerintahan ini berdiri, kekuasaan dibagi atas 5 periode. Pola pemerintahan pada dinasti ini berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik yang mempengaruhinya. Misalnya dari Persia, Turki, Buayyah, dan Seljuk. Namun pada periode kelima, kekuasaan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh bangsa manapun. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 847 sebelum Masehi.
Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Suyuti Pulungan, khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fal Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu ada periode Bani Abbasiyah. Kedua berlangsung pada tahun 847 sampai 1184 sebelum Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buwai dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki pertama.